Kita lanjutkan untuk sifat pengurangan bilangan bulat. Tadi kita sudah membahas tentang sifat penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk sifat pengurangan pada bilangan bulat ini hanya berlaku satu sifat, yaitu hanya berlaku sifat tertutup, yaitu A dikurangi B sama dengan C. Contohnya 5 dikurangi 3 hasilnya 2. 5 ini bulat, 3 bulat, maka 2 ini juga bulat. Nah, pada pengurangan bilangan bulat itu tidak berlaku sifat komutatif, tidak berlaku sifat asosiatif, kemudian tidak mempunyai inverse, tidak mempunyai identitas. Nah, sifat yang berlaku hanya sifat tertutup saja. Nah, selanjutnya kita ke sifat perkalian bilangan bulat. Sifat perkalian bilangan bulat sama seperti pada sifat penjumlahan, ada 5. Ya, tapi nanti ada beda di sini di poin keempat, yaitu distributif. Nah, sifat perkalian bilangan bulat itu apa saja? Yang pertama yaitu komutatif. Komutatif itu artinya apa? Artinya adalah pertukaran. Nah, pada perkalian bilangan bulat ini bisa kita tukar posisinya, yang tadinya di depan menjadi di belakang. Yang tadinya di belakang menjadi di depan. Nah, A kali B sama dengan B kali A. Contoh dalam angka yang nyata. Misalnya 6 kali 5 apakah sama dengan 5 kali 6? Nah, 6 kali 5 hasilnya adalah 30. 5 kali 6 hasilnya adalah 30. Nah, pada perkalian bilangan bulat yang pertama berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, bisa dikelompok-kelompokkan dalam kurung-kurung seperti ini. Contohnya, misalnya 4 kali 5 dikurung kali 6, apakah hasilnya sama dengan 4 kali, kita ganti yang dikurung yang di belakang, 5 kali 6. Nah, kita selesaikan coba nanti apakah hasilnya sama. 4 kali 5, 20 kali 6. 5 kali 6, 30 kali 4. 20 kali 6 hasilnya 120. Apakah sama dengan yang di ruas kanan? 4 kali 30 hasilnya 120. Nah, ini sama 120 dan 120. Maka pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat yang ketiga yaitu berlaku sifat tertutup. Nah, tertutup itu bagaimana sih? Tertutup ini artinya bulat kali bulat hasilnya sama dengan bulat. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya misalnya negatif 5 kali negatif 8 hasilnya adalah 40. Nah, negatif 5 ini bilangan bulat bukan? Iya, ini adalah bilangan bulat negatif. Kemudian negatif 8 ini bulat bukan? Bulat juga. Selanjutnya hasilnya 40. 40 ini juga bulat. Maka pada pengurangan bilangan bulat berlaku sifat tertutup. Nah, tertutup itu bulat
dikalikan bulat, hasilnya bulat. Nah, sifat yang keempat yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, distributif itu bagaimana sih? Distributif itu dikalikan, ya. A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, kita buktikan apakah yang di ruas kiri hasilnya sama dengan yang di ruas kanan. Contohnya kita ambil yang sederhana saja. Misalnya A-nya ini 2, yang di dalam ini 5 ditambah 6 sama dengan, apakah hasilnya 2 kali 5 ditambah 2 kali 6. Nah, ini di sini tidak ada tanda kali, ini artinya di sini titik. Nah, titik itu artinya juga sama dengan kali. 2 kali 5 tambah 6. 2 kali 5 tambah 6, 11. Ya, sama dengan 2 kali 5, 10 ditambah 2 kali 6, 12. 2 kali 11 hasilnya adalah 22. 10 ditambah 12 hasilnya sama, yaitu 22. Oh, berarti pada perkalian bilangan bulat itu berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sifat yang kelima yaitu adanya unsur identitas. Nah, bedanya dengan penjumlahan, kalau penjumlahan unsur identitasnya adalah 0, kalau perkalian unsur identitasnya adalah 1. Nah, bilangan bulat jika dikalikan dengan identitasnya atau 1, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Bilangan bulat jika dikalikan dengan identitas perkalian yaitu 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, kalau ada pertanyaan, siapakah unsur identitas pada perkalian? Jawabannya adalah 1. Siapakah unsur identitas pada penjumlahan? Jawabannya adalah 0. Nah, contohnya negatif 5 kali 1 unsur identitas perkalian sama dengan hasilnya adalah negatif 5 atau bilangan itu sendiri. Nah, ini sudah kita bahas untuk sifat pengurangan. Sifat pengurangan pada bilangan bulat hanya satu sifat saja yang berlaku, yaitu sifat tertutup. Sedangkan untuk sifat perkalian bilangan bulat ada 5 sifat. Di situ ada komutatif, asosiatif, tertutup, distributif, dan adanya unsur identitas. Nah, silahkan kalian pahami baik-baik supaya nanti dalam menyelesaikan soal-soal itu tidak ada kekeliruan. Terima kasih.